Assalamualaikum. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas R3D yang terdiri dari Cantika Indah Rahmawati, Nidaul Husna, Alifa Rahma Putri, Erlina Fitrian Ningrum. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan materi, jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi sejarah statistika penarikan sampel dan grafik diagram. Apa sih kajian tentang statistika itu? Kajian tentang statistik atau statistika tanpa disadari ternyata statistik sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengguna teknis analisis statistika ternyata mampu memberikan bantuan yang cukup berarti dalam memperlancar pencapaian tujuan berbagai kegiatan. Secara etimologi, statistika berasal dari kata status, bahasa Latin atau stat, bahasa Belanda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, statistika diartikan ke dalam dua arti. Pertama, statistika sebagai ilmu statistika, dan kedua, statistika dapat diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau sebagai sampel. Pembagian statistika berdasarkan cara pengolahan data. Pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif biasa disebut juga statistika deduktif. Deduktif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial disebut pula statistika induktif yang merupakan bagian dari statistika yang mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data sampel yang tersedia. Pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Pertama, statistika pendidikan. Kedua, statistika sosial. Ketiga, statistika kesehatan. Keempat, statistika ekonomi. Kelima, statistika pertanian. Keenam, statistika bidang lainnya. Pembagian statistik berdasarkan indikator yang dianalisis. Pertama, statistika parametrik. Statistika parametrik adalah bagian statistika yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti syarat data berkala, interval, atau rasio. Kedua, statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah bagian statistika yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Karakteristik statistika. Pertama, selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Kedua, statistika bersifat objektif. Ketiga, statistika bersifat universal. Peranan, fungsi, dan penggunaan statistika. Peranan statistika adalah sebagai kegiatan hidup manusia seperti kegiatan sehari-hari dalam ilmu pengetahuan, dalam penelitian ilmiah. Fungsi statistika adalah membantu seseorang untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan tertentu. Penggunaan statistika. Pertama, memperoleh gambar. Kedua, mengikuti perkembangan. Ketiga, melakukan pengujian. Kajian tentang data. Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dikumpulkan dan diubah untuk menjadi susunan sebuah informasi. Cara pengelolaan data. Cara pengelolaan data ada banyak, seperti pembagian data sesuai sifatnya, pembagian data sesuai susunannya, pembagian data sesuai atau menurut waktu yang ditentukan, pembagian data menurut sumber pengambilannya, dan pembagian data menurut skala pengukurannya. Fungsi data. Fungsi data adalah untuk membuat keputusan sebagai dasar, alat pengendali, dan evaluasi suatu perencanaan. Kajian tentang penelitian. Penelitian ialah
ilmiah dalam mengumpulkan fakta-fakta dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mencatat data secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi penelitian, di mana klasifikasi penelitian itu terbagi atas dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Di sini dapat dilihat di tabel ya, di mana penelitian kuantitatif itu yang pertama bersifat inferensial atau berupa sampel, sedangkan pada penelitian kualitatif itu dia itu berupa kasus atau subjek penelitian. Yang kedua itu pada penelitian kuantitatif itu dia itu bersifat eksplanatif atau menjelaskan, sedangkan pada kualitatif itu dia itu bersifat eksploratif, mencari atau menemukan. Yang ketiga itu bersifat mengukur. Dalam kualitatif itu bersifat mengungkapkan. Lalu pada kuantitatif dia itu berbasis instrumen, pada kualitatif berbasis pengumpulan data. Lalu pada kuantitatif analisisnya itu setelah pengumpulan data, sedangkan pada kualitatif yaitu bersamaan pada pengumpulan datanya. Temanya umum pada kuantitatif, sedangkan pada kualitatif temanya itu khas atau spesifik. Lalu asumsi dasar pada kuantitatifnya itu percaya, kalau ke kualitatif itu lebih ke skeptis. Lalu pada penelitian kuantitatif, model dasarnya itu banyak asumsi dan dapat digunakan untuk massal. Sedangkan pada kualitatif, model rasanya itu rasa ingin tahu dan ketekunan penelitian. Sedangkan prosesnya itu dalam kuantitatif itu dia logika, hipotesis, dan verifikasi. Sedangkan pada kualitatif dia itu berupa deskripsi, klasifikasi, sampai seleksi. Pada kuantitatif itu prosedur penelitiannya bersifat baku, sedangkan pada kualitatif prosedur penelitiannya tentatif ya. Dan terakhir berorientasi penelitian dari hasil, sedangkan pada kualitatif itu berorientasi melalui penelitian proses. Jadi dari hasil penelitian dari perbedaan kedua tabel di atas itu pada dasarnya pendekatan yang dipakai dalam memecahkan suatu permasalahan pada sebuah penelitian itu harus dapat ditinjau dari jenis permasalahannya, karena kedua pendekatan tersebut memiliki paradigma yang berbeda dan perbedaannya bersifat mutually eksklusif, sehingga dalam penelitian suatu masalah hanya dapat memilih satu pendekatan saja. Namun, kedua pendekatan dapat dilakukan pada objek yang sama tetapi memiliki tujuan yang berbeda, atau bisa juga dilakukan secara bergantian. Selanjutnya, kita membahas mengenai variabel penelitian. Menurut Al-Rashid tahun 1993, dia menyatakan bahwa variabel merupakan suatu karakteristik yang dapat diklasifikasikan ke dalam sekurang-kurangnya dua buah klasifikasi yang berbeda atau yang dapat memberi sekurang-kurangnya dua hasil pengukuran atau perhitungan yang nilai numeriknya berbeda. Contohnya seperti gender yang memiliki klasifikasi laki-laki dan perempuan, dan pekerjaan yang memiliki beberapa klasifikasi, yaitu ada PNS, dokter, buruh, dan sebagainya. Jenis-jenis variabel. Yang pertama itu ada variabel dependent atau terikat, di mana variabel ini merupakan yang keberadaannya dipengaruhi variabel lain. Yang kedua itu sebaliknya, yaitu variabel independen atau bebas, di mana merupakan penyebab dari timbulnya variabel lain. Lalu yang ketiga itu ada variabel moderator, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat ada variabel intervening, yaitu variabel yang membuat suatu variabel bebas dengan variabel terikat menjadi hubungan tidak langsung. Yang kelima ada variabel kontrol, yaitu variabel yang keberadaannya dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga tidak berpengaruh pada variabel yang diteliti. Yang keenam ada variabel pengganggu,
yaitu semua variabel bebas yang tidak diteliti dan tidak terdeteksi sehingga luput untuk dikontrol atau dikendalikan. Yang ketujuh ada variabel antecedent, yaitu variabel yang memengaruhi variabel lain. Yang kedelapan ada variabel covariat, yaitu variabel bebas yang keberadaannya dikontrol atau dikendalikan secara statistika agar tidak mengganggu hasil penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek penelitian, di mana subjek penelitian itu terdiri dari dua, yaitu populasi dan sampel, di mana populasi dapat disimpulkan dari beberapa para ahli, yaitu suatu objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Sedangkan sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Kegunaan dari sampel itu yang pertama dapat memudahkan penelitian, yang kedua penelitian lebih efektif dan efisien, yang ketiga lebih teliti dan cermat dalam mengumpulkan data. Lalu kita akan membahas mengenai prosedur penelitian, di mana sebuah prosedur atau langkah-langkah ini sangat berguna dalam memudahkan kita dalam sebuah penelitian itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada perencanaan penelitian yang meliputi penentuan tema atau masalah, studi pendahuluan, penyusunan proposal, pengembangan instrumen, proses perizinan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pengumpulan data atau fakta. Yang ketiga ada pengolahan dan penataan data. Yang keempat ada penyajian data ke dalam bentuk tabel atau grafik. Yang kelima ada analisa dan interpretasi data. Yang keenam terakhir ada penyusunan laporan. Teknik pengambilan sampel, grafik, dan diagram. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan demikian, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili hal tentang teknik perhitungan besar anggota sampel. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Probability sampling, teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di dalam probability sampling ada simple random sampling, stratified sampling, proportional, disproportional, cluster sampling, dan double sampling. Di bagian non-probability sampling ada confidence sampling, purposive sampling, judgment sampling, quota sampling, dan snowball sampling.
Grafik. Grafik tidak lain adalah alat penyajian data statistik yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar, maupun lambang. Jadi dalam penyajian data angka melalui grafik, angka itu dilukiskan dalam bentuk lukisan garis, gambar atau lambang tertentu. Dengan kata lain, angka itu divisualisasikan. Bagian-bagian utama grafik, sebuah grafik yang lengkap pada umumnya terdiri dari 13 bagian, yaitu nomor grafik, judul grafik, subjudul grafik, unit skala grafik, angka skala grafik, tanda skala grafik, koordinat atau ordinal atau sumbu vertikal, koordinat abstrak, titik nol, lukisan grafik, kunci garis, dan sumber grafik. Cara pelukisan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon. Sebelum ditemukan tentang cara pelukisan distribusi frekuensi dalam bentuk garis poligon, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa grafik poligon dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Grafik poligon data tunggal, dan 2. Grafik poligon data kelompok. Contoh cara pelukisan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon data tunggal. Misalkan data yang berupa nilai hasil ulangan harian dalam bidang studi matematika yang diikuti oleh 40 orang murid Madrasah Ibtidaiyah. Membuat sumbu horizontal lambangnya X, membuat sumbu vertikal lambangnya Y. Menempatkan nilai hasil ulangan umum bidang studi matematika pada horizontal X berurut-urut dari kiri ke kanan, mulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Menempatkan frekuensi pada ordinal Y, melukiskan grafik poligonalnya. Diagram. Pengertian diagram. Diagram merupakan suatu gambaran data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah grafik garis. Kegunaan diagram. Diagram berguna untuk memudahkan dalam menganalisis suatu penyajian data yang berupa angka dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Macam-macam diagram. Diagram garis, data statistik yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Diagram ini biasanya menyajikan data yang didapatkan berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda-beda secara urut. Lalu selanjutnya diagram batang. Diagram batang merupakan grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang, vertikal, atau horizontal. Diagram ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek pencarian selama periode waktu tertentu. Lalu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan grafik statik bentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Diagram peta atau map graph biasanya digunakan pada saat permasalahan yang diamati berada di suatu daerah dan ditunjukkan langsung pada peta daerah tersebut. Lalu diagram pencar. Diagram pencar merupakan diagram yang memunculkan kemungkinan hubungan antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keratan hubungan antara dua variabel tersebut. Diagram gambar atau histogram biasanya digambarkan sesuai dengan objek yang diamati. Lalu ada diagram frekuensi dan OGIF. OGIF grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Soal mengenai diagram dan sampel. Di sini dimana pada soal pembahasan yang pertama itu diketahui pada siswa kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 7 yang telat di hari Senin, di mana kelas 11 MIPA 1 terdapat 5 siswa, pada kelas 11 MIPA 2 terdapat 7 siswa, pada kelas 11 MIPA 3 terdapat 6 siswa, pada kelas 11 MIPA 4 terdapat 10 siswa, pada kelas 11 MIPA 5 terdapat 15, 11 MIPA 6 8, dan 11 MIPA 7 terdapat 9 siswa. Yang pertama, buatlah diagram batang dan diagram lingkaran yang sesuai dengan tabel di atas. Untuk diagram batang sendiri disesuaikan dengan tabelnya dari kelas 11 MIPA 1 hingga 11 MIPA 7. Untuk pembuatan diagram lingkaran, kita menentukan terlebih dahulu derajatnya, di mana pada kelas 11 MIPA 1 itu banyak siswanya terdapat 5 siswa per 60, di mana 60 itu merupakan jumlah keseluruhan siswa telat di kelas 11 MIPA. Jadi 5 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Untuk 11 MIPA
banyak siswa yang telatnya 7 per 60 dikali 360 derajat menghasilkan 42 derajat. Untuk 11 MIPA 3, 6 per 60 dikali 360 derajat menghasilkan 36 derajat. Untuk 11 MIPA 4, banyak siswa yang telatnya 10 per 60 dikali 360 derajat menghasilkan 60 derajat. Untuk 11 MIPA 5, banyak siswa yang telatnya 15 per 60 dikali 360 derajat menghasilkan 90 derajat. Untuk kelas 11 MIPA 6, 8 per 60 dikali 360 derajat menghasilkan 48 derajat. Dan terakhir 11 MIPA 7, 9 per 60 dikali 360 derajat menghasilkan 54 derajat. Jadi setelah kita menentukan derajatnya, kita dapat membuat lingkarannya sesuai derajat yang telah ditentukannya. Di sini mungkin sudah terlihat presentase-presentase dari siswa-siswa yang telat, tapi pada pertanyaan kedua, kita disuruh menghitung presentasi siswa yang telat di kelas 11 MIPA 3, di mana jumlahnya siswa yang telat itu terdapat 60 siswa. Jadi perhitungannya banyak siswa yang telat di kelas 11 MIPA 3 plus jumlah seluruh siswa yang telat dikali 100%. Kenapa 100%? Karena presentasi itu menjurus ke persen. Sama dengan 6 per 60 dikali 100% sama dengan 60 per 6 menghasilkan 10%.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya buat teman-teman semuanya, like, share, subscribe channel ini.